الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Kalau sejak bayi dia jadi Tuhan, repot Bunda Maria, Pak. Sambil disusui, disembah juga gitu. Nggak bisa, Pak. Kalau bayi lagi nangis, ada yang mau menyembah bagaimana? Tuhan bayi, jangan nangis dong, aku mau menyembah begitu. Ya nggak bisa, Pak. Dia itu manusia, dia utusan Tuhan. Bunda Maria, jangan bikinkan Tuhan baru. Bunda Maria itu menuhankan Tuhan Sang Pencipta itu. Bunda Maria wanita soleha kok diambilkan Tuhan anaknya sendiri. Nggak bisa lah, Pak. Nggak boleh begitu. Bunda Maria nanti protes. Saya nggak pernah menuangkan anak saya kok. Saya Yudaisme. Bunda Maria Yudaisme itu dia tauhid, menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar kok. Masa Anda bikinkan Tuhan baru kepada Bunda Maria? Janganlah, Pak. Kalau Anda menuangkan anaknya Bunda Maria, ya Bapak saja. Tapi jangan bawa-bawa ibunya menuangkan anaknya. Itu nggak bagus gitu loh. Oke? Terima kasih. Kalau saya Silakan Pak Amos sama Pak AM. Kalau saya ngomong langsung ke jangkauannya ribet memang kalau Andi Selebes yang bicara, sulit untuk dibantah. Silakan Pak. Ya, tukar-tukar pikiran aja dulu tuh. Ya. Semoga Pak Amos terbuka. Oke, saya Brother pengen, Amos. giliran saya boleh. Ya, Dia mau silakan, bicara, Brother Jia, silakan Brother. Brother Amos, Anda berpikir dulu waktu zaman Jesus hidup, apakah ibunya Jesus, Maryam, tahu Jesus itu Tuhan atau tidak? Berpikir dari sana, brother. Apakah waktu zaman Jesus, yang Jesus hidup, apakah ibunya Jesus tahu Jesus itu Tuhan? Tidak, Coba bro. Lukas. Ya, Lukas 1 ayat 42. Buka aja, bro. Buka coba. Lukas 1 ayat 42. Brother Andy baca dulu. Ada Bible berjalan. Lukas 1:42, lalu berseru dengan Ya. suara nyaring. Ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah Ya. buah rahimmu. Begitu ya, Pak? Iya. Maksudnya Iya. apa, Pak? Ya. Saya bantu baca aja, saya nggak mau menjelaskan, Maria Pak. kan dapat kasih karunia karena dia melahirkan seorang bayi toh. Ya, terus? Nah, jangan begitulah. Kita kan lagi di mana begitu. Yang memberkati Maria siapa, Pak? Coba jelaskan dulu lah. Siapa? Ya. Yang memberkati Maria di sini siapa? Anaknya? Yesus. Ribet lagi kan, Pak? Bawa data ribet kan? Kemarin Intinya adalah sepanjang Anda menuangkan Yesus ribet, Pak. Serius. Oke, saya bantu deh. Saya Lanjut. bantu deh dengan ayat. Oke, saya bantu ya dengan tadi pertanyaan Abang Cia. Kita ketemu lagi, Ya, Abang. Iya. ya silakan. Silakan. Oke. Yohanes Saya 2. ulang Pak Arif ya. di mute, Pak. Apakah- Pak Arif di mute, Ya. Pak. Ya. Apakah Maryam tahu waktu zaman Jesus itu Tuhan? Artinya konsep Trinitas ya. Ya. Konsep apa, Abang? Enggak, pertanyaannya Konsep begini. Trinitas. Berarti dia kan bahasa Indonesianya kurang ini. Apakah Iya. apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Silakan. Oke. Saya Yang pakai seperti Yohanes 2. seperti yang orang Kristiani percaya sekarang, konsep Trinitas ya, di dalam konsep Trinitas, oke? Silakan kasih Step by bukti. step dulu, itu aja dulu. Satu pertanyaan dulu gini ya. Pertanyaannya ada dua sebenarnya. Apakah Bunda Maria tahu kalau anaknya adalah Tuhan? Apakah Bunda Maria tahu kalau ada konsep Trinitas? Silakan. Oke ya. Kita ke pertanyaan kedua dulu. Apakah Bunda Maria tahu ada konsep Trinitas? Pertanyaannya tahu. Makanya tadi pertanyaan itu belum terjawab dengan kata Elohim. Kenapa itu jamak? Makanya tadi kenapa kita berputar-putar? Karena memang kata itu belum dijawab tentang Elohim. Jadi apakah tahu? Tahu tentang karena itu jamak. Berarti Udah ada tahu. 3 pribadi. Oke, tahu. itu Yang jawaban kedua, pertama. apakah Bunda Jawaban Maria kedua. tahu? Udah tahu, udah. Apakah Bunda Iya. Maria tahu kalau anaknya Tuhan?
Bunda Maria tahu di dalam Tahu, Yohanes 2 baik. ayat 4 dan 5 Udah. datanya ini ya Bang. Udah. Oke, nggak Oke, tanpa tahu, data ya. udah. Oke. Jawabannya tinggal minta tahu gitu. Belum dijelaskan. Nanti kalau pertanyaan selanjutnya tolong jelaskan, baru jelaskan. Berarti dia katanya tahu. Iya, tahu. Brother Jia, Ini brother, tahu, di mana tahu dari dia. mana tulis di dalam Bible, brother? Perjanjian baru. Oke ya, saya buka dari Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 4 ayat 5, ini adalah konteks di mana sedang terjadi pesta. Yohanes berapa? Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Ya, terus. Oke, konteks ayat ini adalah, ini latar belakang tempat adalah pesta pernikahan. Lalu anggur habis. Lalu ketika anggur habis, Ibu Yesus tuh berkata kepada Yesus, Ibu Yesus tuh berkata kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Izin Lalu ya. Yesus bilang, oh dipotong ya udah deh ngomong deh. Mungkin teman-teman yang paling tahu Alkitabnya, jadi saya Oke, persilakan paham aja itu untuk paham. ngomong. Izin brother, dia pakai Yohanes Yes. 2:45. Di sana itu memang kehabisan anggur. Tiba-tiba pelayan-pelayan apa yang dikatakan padamu buatlah itu kan John gitu. berapa, brother? John berapa, brother? John 2:45. John 2:4-5. Tunggu, brother, saya bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bro. Sesudah Yesus berkata begitu, selesai minum anggur, Bunda Maria menyembah siapa? Menyembah. Lanjut. Saya rasa, saya harus keluar karena saya rasa gak fair lagi untuk pembahasannya karena saya nggak dikasih kesempatan untuk menjelaskan. Karena kalau nggak dikasih kesempatan Tapi jelaskan, brother, kita akan yang terus di Yohanes berputar yang dan brother akan kasih terus referensi tidak ada sesat tulis kita. eksplisit, brother. Maryam tahu Yesus itu Tuhan. Di mana tulis? Iya, makanya kan saya mau jelaskan, tapi ya akan begini terus. Jadi saya harus turun aja deh karena Oh iya, iya. Saya nggak bisa paksa, tapi tidak ada yang tulis yang seperti klaim ya. Maryam tahu Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa tidak ada tulis? Ya Kenapa maksudnya dua- Pak dua- dia itu tidak tertulis. Kabur. Lah pergi semua. Oke. Ya tidak tertulis memang itu Pak Amos itu maksudnya Pak Zia itu loh. Iya. Iya. Tapi yang tidak ya brother Amos, saya nggak mau debate atau diskusi seperti keras, tapi tidak ada yang tulis bagaimana Anda tahu Maryam tahu Yesus itu Tuhan. Bagaimana Anda tahu yang Maryam ibunya Yesus tahu Yesus seperti Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Iya. Yang Maria tidak kan ada dia- yang tulis brother Amos. Oke. Sudah? Saya bicara ya? Ya. 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 Maria setelah melihat semua kejadian yang dibuat oleh Yesus, dia menyimpan semua dalam hatinya. Ya, dia simpan semua perkara yang Yesus buat itu, dia menyimpan dalam hatinya. Artinya Oke, dari situ dia tahu bahwa Di mana itu tulis? Di mana Ya. tulis seperti itu dalam Bible Perjanjian Baru? ada perjanjian baru ada. Saya Di cuma mana, lupa brother? ayat. Saya cuma lupa ayatnya. nggak usah. Artinya gini. Artinya Bunda Maria itu tahu anaknya Tuhan, tapi dia rahasiakan, betul? Dia menyimpan ya. Iya, menyimpan dalam hati namanya rahasia, Pak. Ya. Dia rahasiakan. Halo Bang Di. Ya, silakan. Halo Bang Di. Ya. Aku mau nanya. Tadi Pak Amos bilang siapa bilang tadi tengok di PB katanya. Apakah PB itu udah ada waktu Yesusnya di bayi? Masih bayi. Belum ada kan? Nanti itu nanti jangan lari ke situ dulu. Jangan lari ke sana dulu, Bang. Apa yang tidak ada? Apanya yang tidak ada? Nah, tadi apa Yang jelas menurut Pak Amos, Kenapa ini? jawabannya dari dia bertanya, Bunda Maria itu tahu, tapi dia menyimpan di hati, artinya pengetahuan Bunda Maria tentang anaknya itu Trinitas, anaknya itu adalah Tuhan, dia tidak umumkan, tapi dia rahasiakan dalam hati. Betul ya Pak Amos? Iya. Ya, gitu berarti dia. Jadi dalam hati aja dia tahu, gitu. Ya. Bagaimana kamu tahu Maryam itu simpan dalam hati itu rahasia? Bagaimana Anda tahu? Dalam firman ada di dalam Alkitab itu. Cuma tadi saya bilang saya lupa
ininya. Iya, iya, iya. Ada orang Kristen lain yang bisa bantu Brother Amos. Nggak ada. Ini aja dulu, jangan dipaksa. Yang penting dia bilang Iya, gitu, iya. udahlah, gitu ya. Ya udah. Oke. Nah, pasti tahu juga itu, Bang Emos tuh. Cuma nggak mau bilang tuh. Oke, menurut Pak Amos nih, Pak Yusuf suami Maria itu dengan masyarakat di Bani Israel itu, sejak ada Yesus, mereka menyembah siapa ya Pak? Pak Amos. Gimana Pak? Gimana? Menurut Anda, ya, yang hidup sejaman dengan Yesus, tentu ada Maria, ada Pak Yusuf, ada murid, ada juga masyarakat, umat Israel, ada juga Paulus, ada Saulus, ada tentara Romawi, dan lain-lain gitu. Menurut Anda, apakah mereka ini menyembah Yesus atau tidak? Mereka ketika itu tidak percaya bahwa Mesias itu ada di tengah-tengah mereka. Dikatakan di dalam Yohanes 3 itu kan, Ya. dia tinggal bersama-sama tapi mereka tidak mengenal dia. Enggak usah dalil berarti ya, enggak apa-apa. Jadi menurut Anda mereka ini salah Tuhan karena tidak menuhankan Yesus. Ya, iya, mereka Oke. salah Tuhan ya. Oke, salah Tuhan mereka. Jadi Pak Yusuf salah Tuhan juga, bapak tirinya. Ya mana Bapak? Kalau Pak Yusuf ya pasti tahu karena ada penglihatan kan kepada Yusuf. Oke, jadi Pak Yusuf Ada, menyembah kan? jadi Pak Yusuf menyembah juga anaknya. Iya. Oke, baik. Iya. Murid-murid, Pak. Murid-murid tahu bahwa dia itu Yesus toh. Oh, jadi dia menyembah Yesus juga. Iya. Oke. Kalau ini Pak, kalau Kayapas atau tentara Romawi menyembah siapa Pak? Mereka tidak menyembah Yesus. Oke. Kalau Saulus Pak, Saulus itu hidup sejaman Yesus Pak. Apakah dia menyembah Yesus? Dia jadi pemberontak awalnya, tapi ketika dia ini oleh Yesus dia jadi Rasul Yesus. Jadi banyak banget dong orang-orang di situ salah Tuhan ya Pak menurut Anda ya, karena tidak menuhankan Yesusnya. Iya. Oke. Benar. Ya. Kalau sekarang Pak, di zaman sekarang, Iya. apakah mereka harus menyembah Yesus? Harus. Oke, harus gitu ya. Menurut Anda, Nabi Musa itu Pak, Tuhannya siapa? Iya. Jesus. Tuhannya Allah kan. Bukan Yesus. Jesus bro, bukan itu. Jesus dong. Nah, ini yang saya bilang tadi, Yesus ini ketika menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia namanya Yesus. Nah sekarang ini aja Pak, sekarang ini. Begini, sabar, saya jelaskan dulu. Iya. Pada zaman para nabi, nama Allah itu Yahweh. Ya, pada zaman kasih karunia, namanya Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Jadi Tuhannya sekarang ini, Tuhannya Nabi Musa siapa Pak? Yang sekarang ini nih, Tuhannya Nabi Musa. Ya Allah. Bukan Yesus. Nah, zamannya itu kan Allah, zaman Nabi. Enggak, gini aja, saya permudah. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Sama. Nah, Tuhan Anda namanya siapa? Sebentar, Tuhan Anda namanya siapa? Yesus. Tuhannya Nabi Musa siapa? Allah. Beda dong. Nah, mereka itu satu, Pak. Enggak, bukan saya masalah satu dan enggaknya, Pak. Tuhan Anda Yesus, Tuhannya Nabi Musa Allah, sama atau beda? Pada zaman para nabi itu mereka kenal dengan dengan Allah. Pada zaman kasih karunia Yesus Kristus, kita kenal dengan Yesus. Saya ulang ya, Pak. Amos sederhana loh, Pak. Tuhan Anda kan Yesus. Ya. Tuhannya Nabi Musa adalah Allah. Berarti berbeda Tuhan Anda dengan Nabi Musa, Pak. Nah, berbeda zamannya saja, tapi Allah itu satu. Apakah Yesus adalah Allah, Pak? Ya, benar. Bukankah Allah yang menciptakan Yesus? Gimana sih, Pak, ini, Pak?
Sederhana Bagaimana loh. Pak? Bagaimana Pak? Apakah Yesus itu adalah Allah? Yesus itu Allah. Oke. Bukankah Allah yang menciptakan Yesus? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Jadi Allah di surga itu laki-laki ya Pak? Ya, pastilah. Oke. Jadi punya fisik ya Pak? Yang pernah disunat 8 hari ya Pak? Ya. Pasti ya Pak. Pasti ya Pak. Jadi Tuhan Yang Anda, sunat itu manusia mengikuti. Yang sunat itu Yesus manusia. iya Pak, kan terangkat ke surga sama fisiknya Pak. Dia waktu mati, dia sudah naik dengan kemuliaannya. Nggak bisa Pak. Brother Amos, Jesus bukan mati. Saya bisa kasih bukti dong. Buktinya apa? Bukti. Yesus tidak Lihat mati. dulu, brother. Buktinya apa? Iya, ada bukti eksplisit, brother. Bukti. Tunggu dulu. Buktinya apa? Coba. Saya sekarang nama itu Mr. Explicit. Tunggu dulu, Ya. bro. Buktinya apa tuh? Coba. Buka Matius. Buka, sorry. Matius 12:40, brother. Matius 12:40. Ya. Baca. Dapat dari situ sudah, saya mau dengar. Brother Hendy bisa baca? Matius Apa itu? 12:40 dalam bahasa Indonesia. Sebentar, aku lagi tadi membaca LC, aduh. Matius berapa? Sorry. Matius 12:40, tolong, brother. Oh, Bahasa 12, Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke. Hmm. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Jadi orang itu Mati minta tanda Yunus gitu. Tidak, Mati brother. kan? Yunus di dalam perut ikan tidak mati 3 hari 3 malam. Apakah Jesus di 3 hari 3 malam tidak mati juga? Tinggal dalam rahim bumi tidak mati. Bisa, saya coba. Sudah coba tinggal 3 hari dalam Brother rahim Hendy bumi tidak mati. bisa terjemahkan ya? Seperti ini. Begini, saya terjemahkan ke Nah, bahasa Indonesia sabar yang dulu, benar. sabar dulu. Pak Amos, Sabar dengarkan dulu, dulu Pak sabar. Amos. Bentar. Tunggu dulu, mau jawab, brother saya mau Amos. jawab. Ini mau terjemahkan dari saya. Ya, Hendy. Nah, nanti Brother saya Hendy jawab. lanjut. Brother Hendy lanjut. Iya. Jangan, ini pertanyaan ke saya harus Iya. jawab. Bukan, Saya harus jawab. Ya. brother Hendy mau lanjut untuk saya jangan. pertanyaan. Terjemahkan. Tadi kan Brother Hendy lanjut. pertanyaan Anda. Stop Ini dulu. sekarang Stop. mau Amos mulai dulu. lari. Ini silakan. sekarang mau mulai lari. Sudah Nggak saya apa-apa. mut. Saya mut aja. Silakan Pak Nggak Amos, bisa seperti silakan. itu. Nanti saya luruskan. Ya. Iya. Saya mau tanya dulu sama abang. Coba tinggal dalam perut bumi 3 hari mati nggak itu coba? Ya saya Sudah jawab coba? ya Pak. Boleh saya jawab Sudah Pak? coba ya? Boleh saya jawab? Boleh Ya. Pak. Oke. Kami bukan Yesus. Yang dimaksud di situ adalah Yesus, gitu ya Pak. Jadi jangan dialihkan ke manusia lain. Di situ orang minta tanda. Angkatan jahat ini dia minta tanda. Yesus berkata bahwa demikianlah. Saya baca lagi ya, tanda Yunus nih. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Tidak ini mati. kita membicarakan, dengerin dulu Pak. Kita membicarakan Yesus, bukan membicarakan kami di sini. Artinya apa? Menurut Yesus dia tidak mati. Seperti Yunus tidak mati di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia tinggal di perut bumi, di rahim bumi. Gitu loh Pak maksudnya. Paham? Iya, tapi orang tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam nggak mati itu kan. Buktinya Yesus yang ngomong sendiri dia nggak mati Pak. Seperti Yunus di perut ikan Pak. Ini Yesus yang ngomong loh. Mana loh Pak? Kenapa sih selalu dimentahkan pernyataan Yesus gitu? Gitu loh Pak Amos. Brother, Yesus yang bicara kok Pak. Jadi gimana sih Pak Amos? Selalu dibantah pernyataan Yesus gitu. Gimana Pak Amos? Ya yang Kristen lain boleh bantu ya Bang Andi ya.
Bang Opung. Boleh. Yunus Ya, itu boleh. tidak mati di perut ikan. Di dalam Boleh, perut ikan dia boleh. hidup. Opung Begitu boleh. juga anak manusia gitu loh. Ya Opung, Kalau selamat malam Opung. Bang Boling, malam Bang Boling. Shalom, selamat malam. Iya. Silakan Malam. kalau mau bantu, ya silakan. Ya, terima kasih. Mungkin saya duluan. Ini sudah sering saya diskusi ya. Masalah tanda-tanda yang Yesus katakan. Bang Boling suaranya kencengin dong. Kecil Headsetnya soalnya. kurang bagus. Headsetnya yang kurang bagus, jadi memang agak Oh, nggak usah kecil. pakai Ya, headset kali. Aku nggak pakai headset juga ini. nggak apa-apa udah bagus kok. Saya bisa Oh dengar. iya, iya. Lanjut, silakan. Yunus di dalam perut ikan, tentunya orang di atas perahu semuanya atau di atas kapal akan bilang dia mati. Kenapa? Memang ada manusia kalau dalam perut ikan seperti Yunus, semua akan bilang Yunus sudah mati, ikan sudah makan. Tetapi apa yang terjadi? Justru Alkitab mencatat dia berdoa malah dalam perut ikan dan memuntahkan dia ke Ninewe. Artinya dari sisi manusia, Yunus itu pasti mati. Kenapa mati? 3 hari 3 malam dalam perut ikan pasti mati. Tapi di hadapan Tuhan itu manusia itu tidak ada yang mati sebenarnya. Itu penjelasan yang tepat. Yang berikut, bagaimana Yesus ketika disalibkan dan dikuburkan mati. Di hadapan manusia Yesus mati. Kenapa? Itu dia dikuburkan buktinya. Tetapi pada hakikatnya dia tidak mati. Kenapa? Dia masih harus turun ke dalam kerajaan maut, dan matinya Yesus itu dialah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk diambil kembali. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita semua di sini tidak ada yang mampu melakukan hal itu. Mungkin Baik. saudara-saudaraku yang muslim akan berkata, ya Allah, aku serahkan nyawaku, langsung mati. Tidak akan terjadi. Tidak ada Baik. bisa punya kuasa seperti itu. Karena apa? Kematiannya dia itu unik. Kematiannya Yesus itu bukan maut yang mengambil dia, tapi dia yang menyerahkan. Setelah itu diambil kembali. Aku menyerahkan nyawaku untuk ambil kembali. Sehingga tergenapilah apa yang dikatakan kepada Yang kepanjangan seperti Pak. Yunus. Kan minta penjelasan. Kalau penjelasan pendek ya bukan penjelasan namanya. Gitu. Begini Pak ya. Dibantu menjelaskan Gantian, harus Pak. panjang. Udah kita Gitu, paham Pak. Gini ya, menurut Anda di Matius itu tadi, Matius 40 gitu ya, 12:40, bahwa penglihatan manusia, penglihatan manusia Yunus itu adalah mati menurut penglihatan manusia, betul kan Pak ya? Betul, brother. Oke. Pastinya. 3 hari dalam perut ikan sebentar. nggak mungkin hidup. Iya. Pasti mati itu. Ya. Sebentar Pak, saya lagi tolong Pak. Ya oke. Tapi keadaan sebenarnya menurut Anda, saya tanya ulang Pak, keadaan sebenarnya menurut Anda itu Yunus di perut ikan itu menurut data yang ada hidup atau mati Pak selama 3 hari 3 malam menurut Anda? Saya manusia, tentunya saya bilang dia mati. Tapi di mata Mati. Tuhan, Alkitab mencatat dia hidup. Oke. Yang Alkitab mana? mencatat dia hidup. Gitu. Menurut Maka dia berdoa. Apa kamu Sebentar, Pak. percaya Saya Alkitab dulu. atau akidah pribadi, brother? Apa dulu. kamu percaya? Menurut Anda, menurut manusia, udah mati, kenapa tidak mungkin orang 3 hari 3 malam di dalam perut ikan bisa hidup? Yang Anda salah. Nggak apa-apa. Kenapa zaman ini ada scientific bukti banyak orang di dalam perut ikan bisa hidup. Saya Mana? bisa kasih bukti. 3 hari enggak? Di 3 hari dalam enggak? di dalam Ntar dulu, perut, ntar dulu. tunggu dulu Ntar dulu, brother. Bang. Di Biarin- dalam biarin. perut, di dalam perut python, python yang sudah makan orang bisa hidup sampai 3 hari, 5 Mana hari. bukti? Mana itu? Ada Coba- bukti, saya kasih. Ya, Lanjut oke, Pak Hendy, saya buka bukti Mana, ini. mana, Dan mana? ini Bentar. ini orang Oke. gak Oke. tahu scientific bukti ya. Oke, Bagaimana sekarang kamu cerita eksplisit tidak bisa mungkin, tidak ada probability atau statistics orang Mana buktinya? tidak, Mana? saya Ntar kasih dulu, bukti. ntar dulu. Ntar dulu. Bagi- Bagaimana Betul, kamu betul. tahu menurut manusia? Tunggu Betul. dulu bro. Bagaimana kamu tahu menurut scientific bukti yang scientific, ya kan? Manusia gak bisa hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bagaimana Anda tahu? Nanti saya kasih bukti. Begini ya. Rekan dulu. Saya belum kelar tadi gini. Sebenarnya mudah ini dipahami. Menurut Pak Irip, menurut penglihatan manusia dan Pak Irip sebagai manusia, dia percaya Yunus itu mati, Yesus itu mati.
di perut ikan dan di rahim bumi menurut manusia. Tapi menurut Tuhan, Yunus tidak mati dan Yesus tidak mati. Itu pendapat Anda kan gitu ya. Benar. Nah, pertanyaannya, yang mana yang dipercaya? Pendapat manusia atau pengetahuan dari Tuhan? Yang mana yang dipercaya? Oke, mantap. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dua-duanya. Kita manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Di mata Tuhan, sesungguhnya dia tidak mati. Kenapa? Dia berdoa. Ini ada dua sisi yang berbeda. Inilah kadang-kadang kita manusia mau sama seperti Tuhan. Kita berusaha sama seperti Tuhan, pemahaman kita. Di mata kita dengan keterbatasan yang ada, udah mati dia itu ditelan ikan, udah mati dalam perut ikan. Yesus pun juga sama, udah mati, dikuburkan. Ntar Jangan dulu, dipotong dulu. Jangan ntar dipotong dulu, dulu. dua Gimana mau juga. jelasin? Jesus dua juga waktu salib, brother. Kenapa Jesus mati dan Taruh. Yunus itu hidup? Brother, bukan ke sana arahnya. Izin dulu, brother. Jadi gini ya. Sekarang dilema buat Pak Irip nih, buat teman Kristen begitu ya. Firman Tuhan mengatakan Yunus itu tidak mati, Yesus di perut bumi itu tidak mati. Firman Tuhan. Tapi menurut manusia, pendapat manusia, Yunus itu mati, Yesus itu mati. Diserahkan saja ke publik. Percaya kepada pendapat manusia atau percaya kepada firman Tuhan. Sebagai orang yang berakal dan beriman, tentu percaya kepada firman Tuhan bahwa Yunus tidak mati, Yesus tidak mati. Jangan percaya kepada pendapat manusia. Kira-kira begitu Pak Irip. Oke, mantap. Jadi begini, kita mau mengikuti pendapat Tuhan, benar. Tetapi logika kita, keterbatasan manusia, ya, manusia itu kan butuh mujizat. Manusia itu butuh pemikiran sesuatu yang batas atas kemampuan kita saja. Nah, kenapa saya harus mengatakan demikian? Ketika Yunus di dalam perut ikan, selama 3 hari 3 malam, orang yang berakal sehat seperti saudara akan berkatakan bahwa tidak mungkin dia hidup. Ternyata apa? Ada misi. Kita harus pahami dulu, ada misi yang harus dia genapi. Maka, ketika dia mau belok ke Tarsis lewat ikan, itu dia diarahkan ke Niniwe. Nah, bagaimana dengan Yesus? Untuk apa di dalam perut bumi? Harus dia turun ke dalam kerajaan maut. Ada misi juga. Turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Membebaskan, untuk mengalahkan raja maut dan membebaskan, sehingga Alkitab mencatat orang-orang kudus pun ikut bangkit. Ketika Yesus itu bangkit, ada misi yang diemban. Maka secara manusia, tentunya Yesus itu tidak mati kalau Yesus itu mati secara manusia. Kenapa? Kalau dia tidak mati, tidak mungkin dikuburkan. Yang dikuburkan hanya orang mati. Oke, baik. Tidak mungkin orang hidup dikuburkan. Sebentar. Baik. Tidak mungkin orang hidup dikuburkan. Setelah dikuburkan, tapi apa yang terjadi? Ada misi. Makanya dari itu kita baca Alkitab, jangan setengah-setengah, harus utuh. Ada misi, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dia membebaskan orang-orang kudus, mengalahkan raja maut. Setelah itu dia bangkit. Dia keluar. Nah, inilah yang membedakan. Ada misi sebenarnya. Kalau Oke. kita ambil sepenggal, memang kita logika kita akan Udah terbatas paham, Pak. pada sepenggalan itu. Pak Irip, Terima kasih. saya kalau ngomong to the point gini aja ya. Saya ulang kembali. Menurut Pak Irip, pendapat manusia, Yunus mati di perut ikan. Pendapat manusia, Yesus mati di rahim bumi. Menurut firman Tuhan, Yesus hidup di perut bumi, Yunus hidup di perut ikan. Begitu ya Pak ya? Mana ada Sekarang- di dalam firman Tuhan Sebentar dulu Yesus dong. hidup di perut Sebentar bumi? dulu Mana Pak. ada? Ini saya Coba ngobrol sama Pak tunjukin ayatnya. Irip. Tunjukin. Saya ngobrol sama Pak Irip dulu. Ini Pak Irip yang ngomong, nanti Anda bantah teman-teman Anda sendiri. Saya ingin memberikan sedikit argumentasi, mudah-mudahan Pak Irip bisa memberikan edukasi kan gitu. Yang manakah dipercaya? Supaya Anda beriman berdasarkan kitab suci. Percayakah kepada firman Tuhan atau percaya kepada pendapat manusia? Yang mana yang Anda pilih Pak Irip? Silakan. Oke, jadi tanda-tanda itu Yesus sendiri yang menunjukkan kepada mereka. Analogi. Karena begini, kalau Yesus tidak mati, tidak mungkin orang hidup dikuburkan. Tentunya secara manusia, semua orang mengatakan Yesus sudah mati. Maka kuburkanlah dia. Apalagi menjelang hari Sabat, maka mereka segera cepat kubur. Dari sisi manusia, karena saya manusia, saya meyakini bahwa Yesus itu betul-betul mati. Karena setelah dia mengatakan, Bapa, aku serahkan nyawa. Oh, terus dia mengatakan sudah genap dan seterusnya, dia mengalami kematian. Tetapi bukan sudah selesai segala apa yang dilakukan. Masih ada misi lagi apa? Dia harus menyelamatkan roh-roh atau jiwa-jiwa yang tersandra dalam kerajaan maut. Masih ada misi dia yang di situ. Demikian pula Yunus. Ketika diteluk dalam perut ikan, orang akan mengatakan Yunus sudah mati. Belum, ada misi dia untuk menyebarkan ke Niniwe. Ada misi yang harus diemban. Maka Alkitab mencatat Yunus berdoa di dalam perut ikan. Nah, Oke, ini baik, tanda-tanda baik, yang Yesus Pak. berikan. Gitu, brother. Terima kasih. Boleh.